khusus pengurus terus anggota komunitas bonsai dinamai Tubar Tunggul Garut bonsainya orang Garut wabil khusus dari panginten ka tuan rumah Kirom sesepuh ya, perkumpulan pada Asep bahkan alhamdulillah dina kesempatan ieu Pak Asep YouTuber wabil khusus di bonsai tiasa hadir atur nuhun nyangakeun salam silaturahmina anu mudah-mudahan agenda sasihan dina ieu kasempatan urang sadayana di samping di bulan kurahmat saling hidayah mudah-mudahan sing karai ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya amin. Urang eksistensi termasuk konsekuensi dari awal event baik lokal maupun Pamnas kalarasan aya dina sasi ieu di akhir teh aya 2 event Pak. Kahiji Pamnas nu dilaksanakan di Ciamis. Urang painten kedah mempersiapkeun bonsai anu saha wae teras panginten akomodasina. Kadua painten eta anu paling ieuna painten non Pamnas anu di Ciamis. Kalarasan rencana berangkat bikin meteran di Pak Haji Kurnia dinten Senin nu insyaallah painten biasa difasilitasi ku pada Sep greg lah ku pada Sep intina kan tahu persis karena bilih aya perubahan ke saat di jalan termasuk painten ulah hariwang saat kengintun ka ditu mung neme ka akomodir para penggemar di bidang bonsai ini ada 3 menurut saya ini ada 3 golongan, ada 3 kriteria. Pertama, kelompok penghobi bonsai itu berangkat dari ngabolang atau berburu. Kedua, bagi golongan tertentu yang mungkin punya nilai lebih dari segi materi, mereka mengandalkan membeli. Jadi mereka tidak ambil pusing, harus keluar keringat, cari pohon ke hutan-hutan, kemana-kemana, tapi dia tinggal milih di kolektor-kolektor, dia tinggal beli. Kedua itu. Ketiga, ada kelompok penghobi bonsai itu mengandalkan hasil karya budidaya. Nah, itu ketiga. Cuma dalam hal ini kita ambil kelebihan dan kekurangannya. Mana yang paling menonjol, mana yang paling mendekati ke arah prospek yang bisa kita raih, bisa kita capai. Pertama, kalau kita harus misalkan berbicara tentang ngabolang. Mungkin saat ini yang saya dengar di Garut itu khususnya di Tugar, Garut Timur, orang lagi pada demen ngabolang, berburu, hilang-hilang. Tapi itu tidak ada salahnya. Silahkan aja. Sehingga dengan adanya jenis hilang-hilang itu, kita seolah-olah terbuai dengan hilang-hilang dan lupa akan jenis-jenis pohon yang lain. Seolah-olah yang dikatakan bonsai itu adalah hilang-hilang. Nah, itu tidak salah, sah-sah saja. Cuma yang perlu kita pikirkan itu ke depannya apakah alam ini akan senantiasa menyediakan ilang-ilang yang sesuai dengan yang kita harapkan. Lama kelamaan kalau kita hanya mengandalkan berburu itu tidak akan sebanding yang alam sediakan dengan yang kita butuhkan. Coba misalkan sekarang ada berapa pemburu di Tugar, misalkan ada sekian puluh orang pemburu. Setiap kali berburu 1 orang bawa 2 pohon. 1 kali periode kita berburu 20 pohon aja kita ambil. Terus kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu terus diburu terus, lama kelamaan pohon akan habis. Nah, setelah habis kita mau apa? Nah, pengurusannya. Jadi eta bro. Pertama ya dasarnya tetap keilmuan, keuletan, ketekunan. Itu aja. Jadi kita sebagai pembudidaya
itu bisa menyaingi, bahkan bisa melebihi para kolektor yang tadi saya bilang nomor 2. Karena apa? Mereka bisa punya pohon sebagus itu dengan hasil beli. Tapi kalau kita mengandalkan budidaya, kita bisa bahkan melebihi kualitas daripada si pembeli dengan hasil karya kita. Cuma ya kita tetap kembali lagi, pertama itu keilmuan. Dasarnya lahirnya keilmuan dari belajar. Nah itu. Makanya saya berharap dengan kumpulan-kumpulan seperti ini kita memperbanyak belajar dari berbagai macam golongan. Misalkan ke Pak Asep, bagaimana Pak Asep cara bikin proses pohon gitu. Misalkan ada Pak Ustadz Budi. Nah itu siapa aja yang bergerak dalam bidang bonsai, kalau kita sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi kalau misalkan kita berangkatnya dari budidaya, perbanyaklah kita bermain ke orang-orang yang melakukan budidaya, perkembangan budidaya. Jadi supaya keilmuannya itu bisa kita serap. Nah itu. Selanjutnya mungkin sebagai ini perbandingan untuk sebagai dasar memotivasi kita berbudidaya. Kita jangan merasa takut, merasa sungkan memperbanyak pohon. Kalau seandainya kita larinya ke arah komersial, misalkan, wah ngapain saya misalkan nanam pohon beringin banyak-banyak, nanti siapa yang beli? Takut tidak laku. Nah, jangan punya pikiran seperti itu. Tapi takutlah pohon itu tidak terawat. Karena kalau tidak terawat, hasilnya nah justru hasilnya pun malah laku. Tak mau laku, nggak bakalan laku. Jadi hasilnya akan biasa-biasa aja. Tapi yang diutamakan itu pohon kita tanam banyak, tapi semua terawat, terarahkan. Nah paling tidak minimal kita dulu senang. Kalau kita udah senang dan kita punya penilaian bagus dengan dasar keilmuan, berkarakter, insya Allah yang lain pun akan mengikuti. Paling tidak ada orang lain yang menyatakan, wah ini pohon bagus. Sehingga kembali kalau kita lari ke arah komersial, paling tidak mungkin beberapa pohon dari yang kita bikin itu hasil karya itu ada orang yang mau beli. Nah itu. Nah sehingga dengan hal ini kemarin beberapa minggu yang lalu saya udah menyepakati dengan pertama saya udah runding dengan Mbah Iwin, Cang, dan langsung setelah adanya kesepakatan saya lari ke Pak Ketua dan di sana saya melakukan sama Pak Kirom juga. Nah di sana ada rembukan bagaimana caranya menjaga kekhawatiran yang tadi. Nah kami mengantisipasi hal ini, mengarahkan beberapa anggota yang punya pemikiran yang sama untuk gabung dalam satu area tertentu, bikin kebun khusus budidaya bonsai tugar. Nah ini. Nah jadi di sana kita akan bikin percontohan, misalkan bagaimana kita cara menanam ibrik, bagaimana kita karena tidak mungkin misalkan Pak Kirom, wah abdi mah saya mah mau mengembangkan sancang misalkan. Pak Opik mau mengembangkan ibrik. Yang lain mengembangkan apa? Itu silahkan diberi. Misalkan sekarang Ciamis, terus Pangandaran. Setelah Pangandaran ini sudah